sebuah topik yang mungkin teman-teman juga tunggu-tunggu, yaitu mengenai cara menentukan tujuan finansial. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita mengutarakan keresahan kita mengenai finansial nih teman-teman, saya sarankan nih sekarang teman-teman buka handphone, buka notebook, atau apapun yang bisa dicatat, biar ilmu dari Om Ben ini bisa kita manfaatkan, biar improve gitu ya Om ya. Jadi, kalau dari keresahan mengenai topik, kita mulai aja kali ya Om ya. Jadi, gini Om, Silakan. sambil curhat tipis-tipis nggak apa-apa lah ya. Jadi Boleh, gini, silakan. soal menentukan tujuan finansial sebenarnya penting nggak sih Om? Itu pertanyaan yang penting nggak sih gitu? Penting ya, karena begini, buat saya bukan hanya tujuan finansial. Kita hidup ini harus memiliki tujuan, itu dulu ya. Jadi kita kalau hidup nggak ada tujuannya, yang terjadi apa? Kita nggak akan ngerti apa ya target, goal yang akan kita capai, dan kita nggak akan punya gambaran. Oh kita ini bakal jadi apa sih nantinya? Ya, jadi bukan hanya finansial aja, tapi dalam segala kehidupan kita harus punya tujuan ya. Jadi kita bukan cuma hidup untuk hanya menu-menuin bumi ya, ngabisin oksigen seperti itu ya kan, tapi kita harus punya, kita mau ngapain sih sebenarnya ya kan, kita tuh mau ngapain. Nah itu penting banget, karena kalau nggak punya itu kita nggak akan terarah ya, kita bahkan akan seperti daun yang di aliran sungai yang kemana aja ikut aja seperti itu. Nah itu sangat berbahaya buat hidup kita, menurut saya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke tujuan finansial, sebenarnya kita harus memiliki tujuan kita hidup ini ngapain gitu ya Om ya. Yes, Belum betul banget spesifik ya. Baru ya. kita misalnya udah tahu tujuan hidup kita seperti apa, kemudian habis itu kita tahu nih tujuan finansial kita seperti apa, baru masuk bagaimana cara menentukan tujuan finansial. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, yaitu yang tadi berhubungan dengan tujuannya, cara menentukan tujuan finansial di awal bagi para pemula gitu. Soalnya kayak kadang, oke, saya punya tujuan hidup nih, tapi tujuan finansial itu maksudnya apa? Karena setahu saya finansial ya soal duit, tapi ternyata finansial juga punya tujuan. Nah mungkin Om Ben bisa nih menjelaskan pada kita semua nih Om. Ya, jadi menurut saya apa ya, menentukan tujuan finansial itu simpel sih, sebenarnya simpel. Kita ini harus mengerti dulu ya keadaan keuangan kita bagaimana. Itu dulu. Itu poin pertama. Karena kalau kita nggak ngerti kondisi keuangan kita ya, kita nggak akan bisa apa ya menentukan tujuannya ke depan tuh bagaimana. Ya kan, kita harus kasarannya begini, kita harus mulai mengecek diri kita. Ya, kita punya keadaan keuangan itu bagaimana? Apakah kita keuangannya baik-baik saja, ya kan? Kita diberkati dengan banyak harta seperti itu, ataukah kita benar-benar harus struggling nih? Ya, kita harus berjuang ya untuk besok hidup aja. Ada kan ya? Ini mohon maaf, ada kan orang yang begitu ya, untuk hidup aja kita harus berjuang ya. Besok mau mikir makan apa bingung ya, bukan karena bingung karena pilihannya, tapi bingung karena keadaan ekonominya, keuangannya itu apa ya, menurut saya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Saya pernah di posisi itu ya, dulu saya pernah di posisi itu. Jadi dan saya dulu tidak punya kemampuan apa ya, tidak punya pengetahuan yang benar bagaimana saya mengelola keuangan saya. Jadi saya hanya bekerja, yang penting adalah saya kerja bagaimana saya dapat uang untuk besok makan. Itu yang saya tahu dulunya. Ya, jadi itu yang saya tahu dulu seperti itu, dan bersyukur ya sekarang ada konten-konten yang mengajarin keuangan dan lain sebagainya ya. Nah menurut saya untuk menentukan tujuan finansial buat teman-teman itu, yang pertama tadi kita harus mengevaluasi posisi keuangan kita tuh sekarang di mana. Yang tadi saya bilang, apakah kita berkekurangan, apakah kita cukup, ataukah kita berkelimpahan ya. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Nah, kemudian juga kita harus ngerti, kita ini dari kehidupan kita adalah kita tuh punya pendapatan berapa, ya kan? Kita tuh punya aset berapa. Kemudian kita punya nggak hutang, beban-beban hutang, ya kan? Jadi kita harus memahami semuanya. Kita tuh punya duit berapa sih? Kita punya aset berapa? Dan kemudian kita punya utang tuh berapa? Pengeluaran kita berapa, ya kan? Kemudian pengeluaran bulanan juga berapa? Jadi ini penting banget. Kita harus nyaretin. Saya dulu juga nggak nyatet, karena apa, saya cuma berpikir ya tadi saya bilang, saya pokoknya gimana caranya saya dapat uang banyak supaya saya bisa makan enak
atau supaya hidup saya lebih enak. Nah, cuman itu nggak cukup ternyata, karena kita nggak punya perencanaan tadi, ya kan? Nggak punya perencanaan tadi. Kemudian kita harus yang tadi menentukan tujuan kita, tujuan jangka pendek, ya, menengah dan jangka panjang. Jadi benar-benar kita ini harus memiliki apa ya? Menurut saya menata keuangan kita, ya, menata keuangan kita, benar-benar ditata, ya. Jadi tujuan finansial kita itu apa, ya kan? Tujuan jangka pendek itu misalnya seperti apa? Kita bayar cicilan, kita bayar hutang, ya itu tujuan jangka pendek kita, ya kan. Kemudian membangun dana darurat, kemudian menabung, ya kita mau staycation, mau healing, ya itu kita harus planning, ya. Kemudian kalau tujuan menengah itu bagaimana? Misal kita berfokus untuk misalnya mengupgrade diri kita mau beli motor, atau kita mau beli mobil, ya kan, atau mau DP rumah, ya. Nah itu tujuan jangka menengah. Lalu yang jangka panjang contohnya bagaimana? Misal menyiapkan dana pensiun kita, ya kan, kita tuh nanti mau pensiun mau model seperti apa, harus ada dananya. Kemudian mungkin kita mau berinvestasi, ya, mau mendapatkan apa ya kasarannya passive income, ya kita berinvestasi, ya kan, kita mulai beli properti, mulai beli macam-macam, ya itu jangka panjang, ya. Jadi kita harus tentuin dulu nih. Nah setelah kita yang tadi pertama kita evaluasi, kemudian kita menentukan tujuan jangka panjang, pendek, menengah seperti itu. Kemudian kita harus memprioritaskan tujuan kita, ya. Pilih prioritasnya apa, ya kan? Jadi kalau kita udah punya banyak tujuan nih, ya, punya berbagai macam plan, kita mulai kerucutin yang harus kita capai dulu apa, seperti itu, ya kan? Yang paling krusial apa? Kalau buat saya dulu ketika saya memang hidupnya punya hutang, ya, saya akan berfokus, saya harus cepat-cepat menyelesaikan hutang saya ini dulu. Itu prioritas saya. Jadi teman-teman silakan, ya, diatur prioritasnya. Kemudian setelah itu teman-teman merencanakan anggarannya, ya kan, mulai dibudgeting semuanya, ya kan. Kemudian, ya kan, lalu teman-teman apa ya, bisa melakukan kayak evaluasi bulanan, ya, evaluasi bulanan dari pemasukan pengeluaran. Jadi teman-teman bisa tahu nih, saya ini ternyata boros nih, ya, pengeluarannya boros di sini. Nah itu apa ya, menurut saya langkah awal. Dan yang nggak kalah penting adalah kita harus punya komitmen, ya, kita harus punya komitmen, kita harus disiplin. Jadi itu menurut saya langkah-langkah awalnya seperti itu. Oh, jadi memang di awal kita harus memiliki tujuan finansial dulu nih teman-teman. Maksudnya jelas gitu tujuan finansialnya apa gitu. Kita harus tahu nih jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kurang lebih seperti itu ya Om Ben ya. Tapi kalau misalnya secara spesifiknya, oh kita tahu nih jangka pendek untuk apa, jangka menengah untuk apa, dan jangka panjang untuk apa. Seperti yang tadi Om Ben bilang atau mention. Tapi kalau misalnya kita breakdown lagi, kadang kita sedikit agak bingung gini. Oke, saya tahu nih tujuan saya apa, tapi untuk detailnya itu bagaimana cara memprioritaskan. Misalnya nih, sebagai contoh, misalnya tujuan menengah saya mau beli mobil. Nah, pada saat prakteknya, ini utang dulu, apa investasi untuk mobil dulu ya. Habis utang udah dibayar, misalnya utang dibayar, terus apalagi yang saya harus sisihkan. Mungkin Om Ben bisa cerita dari pengalaman Om Ben sendiri mengenai ya Om Ben mengelola keuangannya, kurang lebih seperti itu. Saya gini, ini pengalaman saya ya, bisa mungkin cocok atau bisa enggak seperti itu. Saya itu dulunya ya saya punya masa lalu, saya itu terjerat hutang, ya kan. Saya punya hutang yang ya lumayan lah untuk bisa membuat saya stres ya setiap hari kan begitu kan, karena bisnis dan lain sebagainya. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana cara saya ini mengincrease pendapatan saya, ya, income saya, untuk apa? Prioritas pertama saya adalah saya menutup hutang saya dulu, ya kan, menutup hutang saya dulu. Nah, lalu dulu saya awalnya apakah saya punya mobil? Ya saya punya mobil, tapi mobilnya mobil city car, ya, mobil yang murah-murah aja. Saya dulu punya Kia Picanto, ya, saya dulu punya Kia Picanto, mobil kecil seperti itu. Yang penting bisa untuk mobilitas, gak kena hujan, ya, seperti itu. Kalau misalnya terpaksa ya yang dekat-dekat naik motor aja, ya kan, naik motor seperti itu. Jadi saya menghemat pengeluaran saya semaksimalnya, ya, sehemat mungkin kan begitu kan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengalokasikan sejumlah besar dana untuk membayar hutang saya. Nah, kesalahan teman-teman biasanya kan begini, ya kan. Ini dari pengalaman saya ya. Kalau kita punya hutang
dan kita ditekan nih misalnya, oh ada tagihan yang datang dengan segera, oh misalnya ya saya harus bayar sekian ya, misalnya saya harus bayar 15 juta untuk cicilan rumah, cicilan apa dan lain sebagainya ya. Waduh, saya cuma punya uang 10. Yang biasanya dalam otak kita adalah bagaimana saya minjem dana 5 juta supaya bisa nutup 15 juta. Ya kan? Iya. Dari otak manusia mikirnya cuma instan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan solusi menurut saya. Itu hanya temporary aja. Karena apa? Dengan demikian bulan depan kalian akan ada tambahan hutang 5 juta. Iya. Saya dulunya juga seperti itu, ya. Saya dulunya saya butuh uang, ya saya lakukan adalah saya cari pinjaman. Minjem nih, ya. Minjem sana sini, ya kan? Tapi bersyukurnya pada waktu itu tidak ada yang mau minjemin saya. Jadi bersyukurnya tidak ada yang mau pinjemin saya. Jadi yang ada adalah saya ketemu seseorang, ya. Dia bilang sama saya, sorry, saya nggak bisa pinjemin kamu duit. Tapi saya mau cerita masa lalu saya. Orang ini cukup sukses, ya. Tapi dia bilang, uang saya ini ada di perusahaan. Saya tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang. Dia cerita, saya tuh dulu susah. Bahkan orang ini cerita waktu dia mengandung, ya, dia datangin debt collector loh. Dalam posisi hamil seperti itu. Stres berat, ya. Tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dia mikir bagaimana cara increase, meningkatkan pendapatan. Itu yang membuat saya mikir, benar juga ya. Saya harus mikir bagaimana caranya saya ini mendapatkan tambahan income, bukan dari hutang. Karena ketika kita berhutang, kita akan gali lubang dan tutup lubang. Dan tidak akan pernah selesai menurut saya. Itu dari pengalaman saya. Tapi kalau kita berfokusnya adalah bagaimana cara saya tiap hari ini bisa nambah income. Misal nih, ya, kita carilah tambahan lah, kita jual online shop, ya kan, atau apa just tip dan lain sebagainya lah, apapun juga, ya kan. Yang paling gampang kan jadi maklar kan, ya kan. Temen kita punya produk ini, kita bantu jualin, dapat income, dapat komisi dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya membuat saya berfokus bukan nyari hutang, tapi berfokus bagaimana saya mendapatkan tambahan keuangan. Dan itu ternyata mindset awal itu saya berpikir orang kan biasa begini kan, Allah itu kan bullshit, ya kan, itu kan hanya teoritis. Ya ini gue butuh duit nih, besok datang debt collector loh ini. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ya teman-teman tahu nggak? Ini pengalaman saya pribadi. Ketika kita mindsetnya berubah ya, somehow tuh saya sangat percaya sekali ya. Ketika kita bekerja dengan motivasi yang benar, pikiran kita benar, tujuan kita benar, berkat datang. Ini nggak bohong sama sekali. Saya sangat tidak bohong sama sekali. Ketika saya berubah mindsetnya seperti itu, yang terjadi apa? Saya itu memacu otak saya bagaimana saya kreatif. Bagaimana saya mendapatkan duit tambahan. Bukan dari hutang. Ya kan? Tadi ada yang komen judi slot. Bukan dari judi slot juga. Jadi benar-benar duit yang benar, yang halal. Dan dari situ saya akhirnya menemukan, oh ternyata saya tuh punya potensi. Saya tuh punya potensi seperti ini. Dan akhirnya apa? Karena kita berfokus mengembangkan diri, akhirnya diri kita berkembang. Ya kan? Dari situ akhirnya saya bisa mendapatkan tambahan biaya, saya bisa bayar hutang. Saya bisa menemukan pekerjaan yang pas. Tapi apakah itu dalam jangka waktu singkat? No. Saya butuh 5 tahun waktu itu. Saya butuh 5 tahun. Dan ini saya mau cerita teman-teman. Mungkin teman nggak percaya ya. Tapi kalau teman-teman mungkin kenal saya dari lama dan teman-teman berasal dari kota saya di Semarang, teman-teman akan tahu masa lalu saya. Saya itu dulu sampai di level ya. Ini saya kasih tahu nih. Saya sampai di level saya nggak berani nge-mall. Bukan karena nggak punya duit. Tapi karena takut ketemu orang dan bisa ditagih hutang. Saya sampai di level seperti itu. Dan itu sangat depresi banget. Waktu itu tahun 2012-2013. Tapi apa yang saya lakukan? Saya belajar, ketika saya mengasingkan diri seperti itu ya, saya berfokus bagaimana saya mengembangkan diri saya. Ya, bagaimana saya mengembangkan diri saya. Bahkan ya, yang paling menyakitkan ya, saya tuh pernah ketemu satu teman baik di mall. Dia buang muka ke saya. Gila kan? Dia buang muka saya seolah-olah dia nggak kenal saya sama sekali pada waktu itu. Segitu apa ya, jeleknya masa lalu saya seperti itu. Mungkin orang ini penuh dengan hutang. Ya takut kan kalau kenal sama ini, sama si Om Ben ini, nanti takutnya ditagih nih. Om Ben di mana nih, cari dan lain sebagainya, ya kan?
sampai segitunya, dan itu benar-benar membuat saya depresi. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman di sini ya, ketika kita memacu diri kita, kita akan menemukan bahwa kita ternyata lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan. Dan dari situ saya mulai mengalokasikan dana untuk pertama bayar hutang saya. Saya tidak, waktu itu bahkan setelah hutang saya lunas, saya waktu itu memaksa mobil saya sampai benar-benar tidak layak pakai, kasarannya seperti itu. Jadi akhirnya gimana? Ya harus beli mobil. Karena mobilnya ini sudah 6 tahun, dan udah mulai bunyi, ya mesinnya udah mulai ya namanya. Dan kalian tahu Picanto saya itu saya pernah bawa ke Bali loh, dari Semarang. Semarang, Bali. Saking saya itu mau berhemat sehemat-hematnya ya waktu itu ya. Jadi ya itulah, itu yang terjadi. Nah, dari situ saya mulai berubah. Jadi begini, saya mencoba membatasi antara keinginan dan kebutuhan. Sampai sekarang pun seperti itu. Saya sampai sekarang pun ya, saya pengen beli barang nih, ada duitnya. Mikir-mikir, aduh ini beli nggak ya? Kok beli kok sayang ya? Butuh bener nggak sih sebenarnya? Tapi itu ternyata bagus untuk saya bisa mengelola keuangan saya, ya kan? Karena saya berpikir, wah ke depan nih saya pingin punya apartemen yang lebih besar, seperti itu kan. Saya punya rumah ya, rumah yang landed house di Jakarta. Tapi saya nggak mau punya rumah di Tangerang karena saya mengerti jalur dari Kebonjeruk ke Tangerang itu adalah jalur paling mengerikan di Jakarta menurut saya, macetnya luar biasa. Yes, saya pingin punya mimpi, cita-cita saya punya rumah di tengah kota seperti itu karena supaya saya mobile tinggi, bisa enak ya kemana-mana. Nah ini kan harus di pre-planning. Nah jadi itu sedikit ya pengalaman saya seperti itu ya. Semoga mencerahkan ya. Wah, sangat mencerahkan sekali Om Ben. Terima kasih banget nih pengalamannya. Jadi teman-teman kita sudah mendengar pengalaman yang sangat-sangat apa ya, butuh ya, tujuannya ada, perjuangan ada. Terus kita juga memang harus mengetahui ya, balik lagi mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kita harus aware ya Om ya, apa yang kita butuhkan, keinginan dan sebagainya macamnya sampai menuju ke tujuan finansial. Nah, saya tertarik dengan satu kata tadi sih Om, yang di awal Om Ben cerita bahwa setelah kita menentukan tujuan nih, terus kita tahu tujuannya apa, jangka pendek, menengah, dan panjang, dan juga Om Ben tadi mention bahwa ya perjuangannya nggak cuma sebentar aja menuju ke bisa dibilang bisa mengelola atau paham mengelola keuangan, tapi melalui investasi. Nah, mungkin sebagian teman-teman dari kita merasa bahwa utang ya alhamdulillah bisa terbayar gitu. Tapi bagaimana cara menentukan tujuan finansial? Tadi sih saya mendengar Om Ben mention bahwa salah satunya dengan cara investasi. Nah, kira-kira nih Om Ben nih, investasi bagi pemula itu kendalanya apa nih Om Ben nih? Kendalanya adalah waktu pengalaman saya, kendalanya adalah waktu itu tidak ada literasi finansial yang saya dengar waktu itu. Itu kendala pertama saya. Jadi teman-teman jangan lihat diri saya yang sekarang ya. Saya yang waktu tahun 2016 ke belakang ya seperti itu. Saya itu bahkan asuransi aja tuh saya tuh nggak punya. Asuransi ada sih kalau waktu itu, tapi asuransinya tuh kayaknya asuransi yang nggak guna banget karena terlalu rendah untuk coverage-nya tuh terlalu rendah. Karena saya berpikir saya nggak butuh. Nah, kita harus ngerti teman-teman bahwa ternyata dalam hidup kita, ya kan, kita kan sekarang kan literasi keuangan yang harus kan, kita harus mulai menyiapkan dana darurat, ya kan. Sekarang kan banyak tuh ya di medsos, di Instagram, dana darurat ya kan. Dulu apa dana darurat tuh apa sih? Nggak ngerti. Ya saya setiap hari darurat nih, karena apa? Saya butuh uang buat makan besoknya. Ini darurat setiap hari kan begitu kan. Nah, tapi setelah kita mengerti, ternyata kita harus mengalokasikan dana. Jadi begini, dari gaji yang kita dapat ini, pendapatan yang kita dapat, yang kita potong dulu tuh untuk apa sebenarnya? Untuk pos-pos yang kita memang alokasikan itu. Sisanya bagaimana? Sisanya baru memenuhi keinginan kita. Jadi jangan dibalik. Kalau dapat gaji yang pertama dia belanja dulu, shopping dulu, salah. Kalau teman-teman ingin punya finansial yang kuat, menurut saya teman-teman harus bisa memilah tadi antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan semua diselesaikan dulu.
Kalau nggak ada sisanya bagaimana? Ya udah, keinginan ditahan aja. Jadikan itu motivasi kita apa? Untuk kerja lebih giat supaya saya dapat tambahan dana untuk memenuhi keinginan saya. Nah, itu yang menurut saya awalnya lah. Setelah itu, kalau kita nggak, yang pos kebutuhan ini nggak bisa terpenuhi, ya kita jangan ngomong investasi dulu, menurut saya. Karena apa? Berarti kita belum cukup untuk memasukkan di ke investasi. Karena kita kebutuhan itu aja nggak terpenuhi kok. Misal seperti ini, ya, kita punya pendapatan 10 juta. Kebutuhan kita bulanan itu 12 juta loh. Kurang. Jadi bagaimana mau berinvestasi kan? Nggak mungkin dong. Saya mau nabung. Lah, apa yang mau ditabung? Untuk hidup aja kurang, nggak saya seperti itu. Makanya kita tambah income kita dulu. Setelah income kita bertambah, ya kan? Misal, kita punya pendapatan akhirnya 20 juta. Ya kan? Kebutuhan kita bagaimana? Ya jangan nambah. Tetap maksimal 12 juta dulu. Sisanya untuk apa? Untuk investasi. Kita biasanya gini ya, pendapatan kita bertambah, tapi gaya hidup kita meningkat. Bertambah juga. Yes. Kalau itu terjadi terus-menerus, nggak kekejar lama-lama, akhirnya apa? Kita nggak punya pos-pos dana untuk berinvestasi. Nggak bisa. Nabung pun nggak bisa. Nah, kalau dari saya sih seperti itu. Jadi memang kita harus memenuhi dulu nih kebutuhannya apa, terus misal kalau ada utang lunasin juga, segala macam. Tapi selain itu kita harus mencari cara bagaimana kita increase income kita biar nanti bisa disisihkan untuk investasi. Dan teman-teman kalau misalnya dihubungkan antara investasi dan tujuan, ini tepat banget teman-teman semua nonton IG Live Saya Kaya dan juga Om Ben. Kenapa? Karena di Saya Kaya sendiri punya produk investasi itu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Nah, hubungannya apa sih? Nah, di dalam aplikasi Saya Kaya ini, teman-teman bisa upload tujuan finansial teman-teman yang ingin dicapai. Misalnya tadi Om Ben sempat bilang mau beli mobil, atau misalnya untuk dana pendidikan dan sebagainya macamnya, teman-teman bisa nih mobil apa yang teman-teman ingin beli, kalian foto, terus kalian ganti fotonya, terus kalian tinggal pilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial teman-teman semua. Nah, jadi gini Om Ben, jadi kami juga memberikan kesempatan nih teman-teman untuk bertanya. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, langsung bisa di kolom pertanyaan. Dan kemarin dari tim Saya Kaya juga mengajukan question box yang beberapa teman-teman kita juga sempat bertanya. Sekarang kita kayaknya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan tungguin sampai akhirnya karena ada 3 pemenang yang dipilih. Pokoknya tungguin aja. Oke Om Ben, udah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua? Teman-teman pokoknya jangan leave IG Live, siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. So, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau bisa teman-teman juga mau bertanya, langsung aja tanya di tools question ya. Ada dari Nick Naufal YM. Kenapa memiliki tujuan finansial itu penting dan bagaimana cara menyiapkan tujuan tersebut? Tadi sempat dibahas juga ya. Ya, tadi sudah saya bahas ya. Jadi tujuan itu penting supaya kita punya goal. Ini seperti itu. Kalau kita hidup gak ada goal, kita nggak akan pernah terfokus. Dan hidup kita nggak akan pernah berkembang. Itu percayalah. Kalau kita hidupnya nggak ada tujuan, kita nggak berkembang. Kenapa tujuan finansial penting? Itu penting untuk apa? Kita mengembangkan aset-aset kita. Kita mengembangkan potensi kita. Kita memacu diri kita supaya kita bisa menghasilkan lebih, ya kan? Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan mempersiapkan masa depan kita. Ya, jadi ada tujuannya tadi kan, ya. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, cara menyiapkannya bagaimana? Ini menurut saya teman-teman harus evaluasi dan refleksi diri menurut saya. Kita ini pingin seperti apa? Kita ini pingin punya apa ya? Punya masa tua yang seperti apa? Ya kan? Kita ini pingin mendelegasikan, mewariskan, melegasikan apa ke anak cucu kita? Ya kan? Apakah kita pingin hanya ya udah yang penting anak saya itu besok bisa kuliah, ya kan? Yang penting bisa sarjana, kerja ikut perusahaan, atau saya ingin anak saya ini memiliki perusahaan. Kalau anak saya ingin memiliki perusahaan, misalnya seperti itu ya, saya harus menyiapkan. Saya ini juga harus punya perusahaan yang akan saya wariskan ke anak saya. Nah, itu kita plan semuanya. Ya, kita plan semuanya. Ya, saya apa ya?
eh, punya pengalaman dengan beberapa temen ya, yang dia udah memplanning dari anaknya kecil, dia udah menyiapkan untuk masa depan anaknya. Asuransi dipenuhin semua dari kecil, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Sangat terplanning sekali, ya kan? Bahkan dia udah menyiapkan tabungan untuk beliin rumah anaknya, ya. Seperti itu, ya. Jadi benar-benar apa ya? Bagaimana cara kita nyiapinnya sih? Ya sebenarnya sesimpel kita tuh mau masa depan kita seperti apa. Oh, ya. Kalau kita Intinya pengen masa baik. depan kita ini benar-benar punya dana, punya duit yang gede, ya berarti kita harus siap kerja keras dong, ya kan? Kan Oh, seperti itu. betul. Saya, Jadi saya, emang balik saya lagi teman-teman tujuannya Om ya. ya tujuannya. Jadi gini, saya mau nambahin sedikit ya. Ini pengalaman juga. Saya ini tidak bisa menyalahkan orang tua saya. Kenapa sih orang tua saya ini nggak bisa kasih saya warisan? Kenapa sih saya tuh harus berjuang sedemikian rupa dari nol, dari minus bahkan, ya kan? Kenapa beda dengan teman saya yang orang tuanya udah punya pabrik, orang tuanya diberkati dengan dana apa ya berkelimpahan seperti itu. Dia mau kerja bangkrut pun orang tuanya bisa support lagi. Nah, pertanyaannya dibalik, seandainya kita nanti jadi orang tua, ya, kita mau anak kita ini kita siapin atau enggak? Ya seperti itu kan. Kalau kita aja sekarang ini kasarnya begini, saya memacu diri saya ketika saya mengerti orang tua saya nggak bisa provide saya nggak ingin someday saya punya keturunan saya itu nggak bisa saya provide. Jadi saya harus sedemikian rupa bekerja sekeras mungkin, segigih mungkin, seefektif mungkin, supaya apa? Supaya saya punya generasi besok itu tidak kekurangan seperti saya. Jadi cukup yang dikejar-kejar debt collector itu saya aja. Saya nggak mau anak saya dikejar-kejar. Nah, ini akan membuat kita memiliki tujuan menurut saya. Ini yang memacu saya, ya kan? Sehingga saya ini gimana caranya saya harus bisa make money semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, ya kan? Seefektif mungkin. Nah, itu yang membuat saya bilang tujuan itu penting. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya saya juga ambil nih Om untuk teman-teman juga mungkin mengambil pelajaran bahwa tujuan itu adalah core gitu ya Om ya kurang lebihnya. Dan Yes. saya juga sadar bahwa dari cerita Om Ben tadi itu kayaknya terkadang kita hidup ya kerja pulang atau usaha segala macam dapat income ya udah gitu. Padahal kan kita kayak hidup nggak cuma setahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nanti misalnya ada yang punya keturunan nanti keturunannya kita ingin meninggalkan legacy apa, legacy juga banyak, ada yang harta, ada yang sebagainya macamnya. Kita memang harus memikirkan itu ya Om ya, berarti ya. Betul. Oke, makasih banyak nih Om Ben. Nah, terus kita ke pertanyaan selanjutnya dari @my_gembul. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang bertanya tentang keresahannya juga boleh banget loh, langsung aja tanya. Gini Om, untuk single parent usia 50 tahun, 4 anak, 2 masuk kuliah, bekerja sendirian, gimana plan untuk semua? Ini jujur ya, saya bilang kondisi ini cukup berat ya, udah single parent, kemudian usianya udah 50, di mana udah mungkin kalau kerja di perusahaan dianggap kurang produktif kan, seperti itu, mohon maaf ya. Tapi kan memang seperti itu ya, kurang produktif, anaknya 4, 2 masuk kuliah. Ya, jadi masih anaknya ini belum mentah semua ya, kasarnya belum bisa menghasilkan semua ya. Bagaimana plan semuanya dan kerjaannya sendirian. Jadi menurut saya begini, jangan putus asa dulu. Itu yang pertama ya, jangan putus asa dulu ya. Jadi kalau kita ini memiliki sebuah kapasitas hidup ya. Kalau di agama saya ya, ada yang bilang seperti ini. Kita ini tidak akan mendapatkan cobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Iya. Jadi kalau kita ini punya misalnya ini ya, akun Main Gembul ini udah single parent, usia 50, anaknya 4, kerjanya sendirian. Jangan depresi karena itu. Karena apa? Berarti kita itu punya kapasitas untuk menanggung beban tersebut. Kalau kita nggak punya kapasitas, nggak mungkin dikasih seperti sedemikian rupa. Lainnya bagaimana? Yang saya bilang tadi, kalau udah kerjanya sendirian ya, menurut saya kita harus mencari pos-pos kerjaan tambahan. Ya, mungkin akan sangat berat sekali, tapi ya mau nggak mau kan, mau nggak mau kita harus memaksimalkan apa yang ada di tangan kita,
ya kan? Saya dulu berpikir seperti itu. Saya juga waktu dulu dalam keadaan yang berat ya, yang berat seperti itu, saya cuma berpikir saya itu punya kemampuan apa sih sebenarnya, ya kan? Setiap orang punya kemampuan, ya. Kita harus punya kemampuan juga, ya. Kita harus menemukan kita itu bisa menghasilkan apa, ya. Seperti jadi, plannya bagaimana yang pertama, ya. Tadi kita lihat diri kita sendiri. Kita ini punya skill apa? Oh, mungkin ibu ini bisa masak, jago masak misalnya. Ya, coba buka catering tambahan, ya kan? Bikin kue, ya. Yang mungkin akan menghilangkan waktu istirahat kita. Tapi itu harus kita lakukan untuk apa? Mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini yang sangat banyak kan. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi misalnya, oh, punya kemampuan masak, punya bikin kue, ya udah, jangan malu jualan kue dan lain sebagainya ya, di medsos dan lain sebagainya. Itu mendapatkan pos-pos tambahan. Plannya bagaimana? Perbesar kemampuan kita untuk menghasilkan income. Itu dulu. Itu poin yang sangat, menurut saya sangat krusial banget ya. Sampai apa? Sampai dua anak kita ini yang udah kuliah ini ya bisa bekerja. Nah, selama anak yang dua kuliah ini ya, menurut saya adalah coba ngomong sama anak kita ya, anak ibu ini ya, kan udah mulai kuliah nih. Anak ini bisa bantu apa sih? Mungkin ya, anak ini punya kemampuan jadi guru les, ya kan, guru les SMP ya seperti itu, atau SD atau SMA. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan income tambahan juga untuk bantu maminya nih. Sehingga mungkin anak ini juga nggak perlu kuliah dengan beban orang tua, bisa bayar sendiri, kasarnya seperti itu ya. Jadi benar-benar itu yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau ditanya plannya bagaimana ya, plan awalnya itu dulu. Ya itu dulu. Sampai di level di mana kita udah bisa mandiri semuanya, baru ya kita memikirkan next-nya. Karena menurut saya itu kebutuhan yang sangat krusial sekali ya, untuk memenuhi kebutuhan semuanya, terutama mungkin yang dua anak ini mungkin saya nggak ngerti ini mungkin masih SMA, SMP atau bahkan SD kan kita nggak pernah ngerti karena nggak ditulis ya. Nah itu harus dilakukan. Jadi kasarnya gini, ibu ini juga bekerja dengan waktu, ya kan, bekerja dengan waktu karena usia udah 50 tahun, ya kan, usianya udah 50 tahun. Semakin kita bertambahnya usia, semakin produktivitas kita pasti menurun. Ini yang harus mengerti. Jadi sebisa mungkin selama sekarang masih bisa hajar habis. Saya dulu pun seperti itu. Saya berpikir ketika saya masih kuat, saya akan hajar habis. Nggak peduli, pokoknya sikat aja. Yang penting ketika saya nanti udah mulai usia senja, ya saya nggak harus bekerja seperti saya sekarang ini gitu loh. Ya, jadi itu yang menurut saya sedikit tips dari saya. Semoga membantu ya. Wah, sangat insightful sekali Om Ben. Nah, kalau saya pelajari ini tadi kan mungkin ada umur tertentu. Sebenarnya teman-teman mungkin ada sebagian teman-teman yang berasa ini kayaknya yang insight dari Om Ben tuh nggak cuma hanya umur tertentu aja gitu. Terkadang kita masih merasa oh hidup kita masih panjang nih, udahlah nanti-nantian aja, atau ingin melakukan sesuatu kayak gengsi dulu. Tadi kan Om Ben bilang kan udah sikat aja, hajar aja dulu apa yang bisa coba dilakukan biar menghasilkan segala macam. Nah, ini ternyata bukan hanya untuk pertanyaan itu aja teman-teman. Jadi misalnya kalau saya ambil manfaat bahwa terkadang ya ketika kita tidak merasa tidak bisa melakukan apapun, ya harus menggali potensi diri, increase income, ya segala macam kita lakukan. Jangan gengsi lah, kurang lebih kayak gitu ya Om ya. Yes. Jangan gengsi lah, udah sikat aja udah gitu. Oke Om, nah sangat insightful sekali. Kita ke next pertanyaan. Ini ada yang cukup seru juga nih Om. Mungkin di luar sana teman-teman ada juga yang seperti kayak teman kita satu ini yang bertanya. Dari @IINDRGUNWN. Cara manajemen uang untuk lunasi hutang 15 kali dari total pendapatan bulanan. Itu bagaimana Om? Oke, ini juga related banget dengan hidup saya dulu, sangat related banget ya. Bagaimana saya memanage ini, berarti hutangnya tuh 15 kali dari total pendapatan bulanan. Artinya kalau dia nggak makan, nggak ngapa-ngapain 15 bulan, hutangnya baru lunas, kan begitu kan berarti kan ya. Dia nggak makan, nggak bayar listrik, nggak bayar apapun juga ya, 15 bulan baru lunas. Nah, gimana caranya adalah ya, selain satu ya tadi ya jelas ya, increase income ya, sebisa mungkin increase income
Jadi jangan gengsi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan keringanan dari hutang tersebut. Ya. Jadi gini, saya punya pengalaman. Ketika saya nggak bisa bayar hutang, ya, yang saya lakukan adalah awalnya, ya, saya menghindar dari ditagih hutang. Benar nggak? Ya, kan biasanya menghindar ya, takut kan. Tapi menurut saya itu malah bikin orang yang ngutangin kita atau debt collector malah gemes sama kita, malah kesel. Benar nggak sih? Ini udah utang, ya, mungkin orangnya lebih galak daripada yang minjemin duit, ya, udah lebih galak, lebih rese, ya kan, ngilang-ngilang, bohong lagi, ya kan. Nah, itu yang dilakukan menurut saya. Menurut saya adalah yang terpenting adalah kita terbuka. Bilang aja, sorry, kalau memang sekarang saya kagak punya duit. Bener kagak punya duit? Saya ngomong begitu. Ketika debt collector datang ya, saya bilang, saya tuh nggak punya duit, lo mau tagih gue? Saya tuh bukannya nggak mau bayar, nggak ada duit. Intinya begitu, ya kan? Intinya nggak ada duit. Nah, setelah itu saya diskusi sama dia, bisa nggak sih saya minta keringanan lah, saya cicil lah, cicil dari misalnya ini kan 15 kali dia pendapatannya, gitu. Saya boleh nggak sih minta keringanan? Saya mau bayar, tapi saya nggak mampu nih kalau harus segini, ya kan? Orang itu pasti akan nanya, lu punya aset apa sekarang? Tapi biasanya orang yang udah terjebak begini, udah nggak punya aset, kasarannya semua asetnya udah disekolahin nih, ya kan? Ya, sertifikat udah disekolahin semua nih, BPKB, surat tanah, apapun juga udah disekolahin nih, ya kan? Bahkan kalau kolor bisa digadein lah kan, begitu kan? Supaya dapat duit, ya kan? Nah, jadi menurut saya, ya minta keringanan. Yang apa? Yang masuk akal buat kita bayar. Dan kita komit, misalnya begini, contoh, ini kan anggap aja ya 15 kali dari pendapatan bulan. Let's say lah pendapatan bulanannya 10 juta, utangnya 150 juta. Berarti kan? Oke. Nah, dari 10 juta itu, kalian disiplinkan diri, ya, mau bayar berapa per bulannya. Misal 1,5 juta. Ya udah, bilang saya cuma mampu 1,5 juta. Ya kan? Saya akan cicil 1,5 juta. Minimal. Ya kan? Logiknya ya, orang daripada kagak dibayar, ya kan, mendingan dicicil, bener nggak sih? Akan seperti itu logiknya. Bahkan ya kalau kita udah nggak punya apa-apa, saya seduh sampai di level, ya udah gue masuk penjara lah, malah makan gratis kan, kasarnya kan begitu kan. Tapi kan orang juga berpikir kalau kita nggak menghindar, kita nggak bikin kesel, ya kan, biasanya orang akan malah kasihan sama kita, apalagi kita punya etikat untuk bayar. Nah, itu yang saya lakukan dulunya. Jadi saya minta keringanan. Sambil apa? Sambil saya mengincrease diri saya supaya income-nya nambah. Ya jangan kita punya utang tapi kita foya-foya. Ya kita punya utang tapi kita ada beli mobil baru, orangnya kesel dong. Nah, itu jangan. Jadi benar-benar kita punya gaya hidup ditekan serendah mungkin. Makanya saya bilang tadi ya, kalau teman-teman punya hutang begini, ya teman-teman nggak boleh yang namanya gengsi. Gengsi itu nggak bikin kita kaya. Ya kan? Kita bisa ngerjain apapun juga selama kita nggak minta sama orang dan itu halal, kita kenapa malu? Itu prinsip ya, itu prinsip yang saya tanamkan dalam diri saya dulunya. Ya, sehingga ketika kita mikirnya benar, pola pikir benar, kerja benar, etos kerja benar, sikap balik kita benar, ya kita akan tinggal tunggu waktu aja, kita punya kesempatan itu datang ke kita, berkat itu datang ke kita. Nah, itu yang menurut saya terdengar sepertinya teori banget, tapi enggak ternyata, ya kan? Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang punya pengalaman di situ saya rasa. Ya, jadi kita punya mindset harus bener dulu nih. Itu sedikit tips dari saya ya soal yang tadi utang ini. Wah, keren banget sih Om Ben. Jadi teman-teman juga sudah mendengar nih pengalaman atau insight dari Om Ben nih. Jadi kalau misalnya saya coba tangkap secara perspektif saya pribadi, yang pertama memang kita kadang kan ketika kita ngutang terus ditagih kesannya kayak bohong atau kayak ngabur segala macam, tapi ya pada akhirnya kita harus memang kalau misalnya belum ada kemampuan ya bilang aja belum. Nah setelah itu bukan cuman bilang belum ada duit terus kabur, tapi setelah itu mungkin kita coba untuk berkomunikasi atau negosiasi kalau nggak salah gitu ya Om ya. Nah di dalam negosiasi itu kalau misalnya kita sudah deal, oh mampunya kita sekian, di situ kita baru gaspol untuk berusaha increase atau mencari
apa ya, penghasilan tambahan, atau kita sudah berpenghasilan tinggal di apa ya, komitmen gitu untuk bayar hutang. Tadi Om Ben bilang 1,5 juta, ya kalau mampunya 1,5 juta ya kita bilang mampunya kita 1,5 juta nih, tapi kita bakalan komitmen sampai hutang itu lunas. Itu keren banget sih Om Ben sih untuk insight-nya, dan memang dari pengalaman Om Ben sendiri. Semoga teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman yang sama juga apa ya, termotivasi untuk melunasi seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi nih Om, yang mungkin pertanyaannya cukup simpel, tapi kalau bisa dipikir-pikir, iya juga sih banyak yang mengalami seperti ini. Ini dari teman kita nih Om, dari @_samnidu27. Bagaimana cara mengelola uang kecil menjadi besar? Pertanyaannya menarik. Bagaimana cara melipat gandakan uang? Ini kan begitu kan. Jadi begini ya. Menurut saya ya, bekerja aja itu nggak akan pernah bisa melipat gandakan uang. Tidak akan pernah, ya kan? Karena gaji perusahaan, gaji yang kita terima dari perusahaan ya, saya bilang ya, itu tidak akan bisa mengimbangi inflasi, tidak akan bisa mengimbangi kenaikan biaya hidup dan lain sebagainya kan, ya kan? Ya teman-teman yang di sini yang bekerja di perusahaan pasti mengerti lah ya, mengerti. Kenaikan gajinya itu nggak seberapa, tapi harga barang naiknya itu berasa banget, ya kan? Iya. Ongkos ya, kalau kita ngerti kita nge-grab food aja atau GoFood ya, sekarang udah mahal kan? Wih gila, kena biaya ini itu kan banyak sekali kan? Lebih mahal lagi daripada dulu, ya kan? Dan itu berasa banget, ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Ya kita harus mengelola duit kita ini. Kalau kita cuma tabung aja di bank, itu juga nggak bisa ngejar inflasi menurut saya. Nggak bisa. Ya dilakukan apa? Ya kita harus mulai berinvestasi. Nah ini kan ada saya kaya nih, makanya kan ya ada saya kaya yang punya banyak produk investasi, ya kan? Reksadana dan lain sebagainya. Nah ini yang salah satu cara untuk membuat ngelola uang kecil jadi gede, ya kan? Karena nggak bisa, kita tidak akan bisa cuman mengandalkan apa ya, pendapatan pekerjaan tetap kita, kemudian kita nabung di bank dengan bunga yang sangat minim, nggak akan bisa. Bahkan terkadang kan biaya administrasi bank sama bunganya lebih gede biaya administrasi kan. Seringnya kan begitu kan beberapa bank kan. Itu yang saya alami juga gitu loh. Nah pada akhirnya bagaimana ya, kita kelola apa ya, duit kita kumpulin ya, kita investasikan ya. Misalnya di reksadana kan lebih gede daripada deposito kan, bunganya. Nah itu kita bisa belajar, kita masukin lah, tanyalah sama ini adminnya saya, kayak ini saya mau nih produknya apa aja reksadananya. Nah teman-teman bisa belajar di situ, masukin. Itu salah satu mengelola. Atau teman-teman kalau di sini kan kalau saya kan trading ya, saya di pasar modal, di saham. Ya saya dana yang saya kelola ini saya investasikan ke saham, ya kan, ke saham. Karena saya juga mengerti belajar ya, saham mana yang benar-benar bisa kita hold untuk simpan ya, untuk jangka panjang, ya kan. Ketika kemarin tahun 2020 marketnya crash seperti itu, banyak saham murah, saya beliin, ya kan. Kalau saya hold sampai sekarang, duitnya berlipat ganda. Itu salah satu caranya, ya kan. Selain kita, jadi gini, duit kecil ini kalau kita kumpulin dan kita kelola untuk investasi yang benar ya, saya bilang jangan investasi bodong, jangan main di saham-saham yang terlalu gorengan banget gitu ya. Kalau kita mau nge-hold ya saham-saham yang jelas fundamentalnya, big caps, perbankan seperti itu, atau masukin reksadana seperti itu bisa berkembang ya. Lalu bunganya bagaimana? Dapat bunganya bagaimana? Putar lagi, kembangin lagi, jangan dipakai. Jadi misalnya teman-teman udah mengalokasikan pos nih, oke, saya misal nih, saya punya uang nih, uang sisa saya yang mau saya alokasikan misalnya 20 juta. Nanti berkembang nih jadi 25 juta. 5 jutanya gimana? Ya jangan ditarik, masukin lagi. Selama ya, ingat, selama investasinya benar. Ya, selama bukan investasi bodong. Ya, itu harus diingat ya teman-teman ya. Dan jangan tergiur dengan yang aneh-aneh, investasi yang aneh-aneh ya kan. Nah ini bahaya nih kalau udah teman-teman udah pingin ditawarin, wah ini duit kamu ya 20 juta, nanti bulan depan bisa jadi 50 juta. Wah ini udah tanda tanya, ini investasi apa. Nah itu yang bener-bener teman-teman harus pikirin. Makanya dengerin banyak-banyak apa dari saya kaya ini ya, dengerin IG Live supaya apa, teman-teman teredukasi.
supaya teman-teman nggak salah masuk ke dalam investasi yang aneh-aneh. Nah, ini penting. Nah, dari situ kalian akan bisa melipat gandakan duit kalian. Dan percaya teman-teman ya, entah di saham, entah di reksadana atau apapun juga, itu banyak kok story di mana duit kecil ya asal tekun berkembang jadi gede. Ya mungkin jangan compare reksadana dengan saham ya, beda ya, karena reksadana mungkin pertumbuhannya tidak sekencang saham, tapi dengan resiko yang lebih kecil tentu saja. Kalau kita bermain trading di saham ya, apalagi teman-teman main di saham-saham yang sedang volatile seperti itu ya, otomatis risknya gede. Ada chance untuk kita kehilangan duit kita ya, chance-nya juga lumayan besar kan. Kalau teman nggak paham, bukannya cuan malah buntung, ya kan? Bukannya untung malah buntung kan. Nah itu yang harus dimengerti, ya. Jadi pelajari semuanya itu, kemudian tentukan kita itu mau di mana posisinya ya. Seperti itu kalau dari saya. Wah, keren banget Om Ben untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya saya coba simpulkan atau saya coba ambil intisarinya untuk yang pertanyaan barusan, bahwa tadi Om Ben bilang kalau bagaimana caranya duit kecil dari besar, cuman kerja segala macem, ya nggak bisa, harus investasi. Nah, investasi juga kita bisa memanfaatkan yang tadi Om Ben bilang, bunga berbunga, atau bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah compound interest. Jadi ketika teman-teman berinvestasi di sebuah produk investasi, nanti dapat profitnya, kemudian profit itu diinvestasikan lagi, dan semakin lama semakin besar. Nah terus tadi Om Ben juga sempat mention nih antara saham reksadana. Mungkin banyak teman-teman nih dari followersnya Om Ben juga pengen tahu reksadana itu seperti apa. Nah, untuk teman-temannya Om Ben atau untuk teman-teman saya kaya nih di luar sana yang sedang melihat IG Live keren kali ini, jadi gini teman-teman, misalnya kita memiliki interest untuk ke saham, tapi kita merasa bahwa kayaknya profil risiko saya tidak berani ngambil risiko itu deh. Nah, teman-teman bisa berinvestasi juga di reksadana saham. Nah, kurang lebih bedanya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya kita membeli saham X, ketika sahamnya naik, ya saham X-nya naik, dan ketika saham X-nya turun, saham X-nya turun. Tapi di reksadana, ketika kita memilih sebuah produk reksadana saham, di dalamnya itu ada beberapa aset atau saham di sana. Jadi risiko teman-teman bisa terdiversifikasi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya balik lagi kepada tujuan teman-teman sendiri, tujuannya apa, risiko profilnya seperti apa. Dan juga misalnya teman-teman nih, kayaknya untuk saham terlalu berisiko nih. Nah, teman-teman bisa di bawahnya itu reksadana campuran yang berisi, ada juga bonds, ada juga pasar uang, ada juga saham. Terus teman-teman merasa bahwa kayak, oh kalau campuran ada sahamnya nih, kayaknya too risky untuk kita investasi. Teman-teman bisa investasi di reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang. Terus mungkin teman-teman ada yang tanya, emang produknya berapa banyak gitu? Oh tenang aja teman-teman, di Saya Kaya ini ada 7 MI teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansialnya. Kalau misalnya pengen tahu semua produknya, ya pantengin aja Instagram Saya Kaya, di follow juga sosial medianya gitu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan sih sebelum kita akhiri dan mengumumkan pemenangnya. Kita ke pertanyaan berikutnya Om Ben ya. Ya. Sebentar. Ada dari SHIME, Saini, Him, AYJ. Apa yang sebenarnya dimaksud financial freedom? Uang banyak belum tentu dibilang freedom. Nah, menurut Om Ben sendiri seperti apa? Kalau ini bisa beda-beda ya tiap orang ya, tapi ini versi saya ya. Buat saya apa sih yang dimaksud financial freedom? Ya jelas ya, yang namanya freedom ya, kita punya kebebasan. Tadi benar, punya uang banyak belum tentu kita punya kebebasan, ya kan? Bisa aja punya uang banyak, ya duitnya banyak sih, tapi nggak bisa liburan. Banyak kan yang begitu kan? Duitnya banyak sih, tapi nggak bisa liburan. Karena apa? Harus ngurus pabrik nih, dari pagi sampai malam, ya kan? Harus banyak ya kali yang diurus A, B, C, D, muter semua divisi, dia putar, sampai akhirnya bahkan waktu buat keluarga pun nggak ada, ya kan? Waktu buat libur anak pun nggak ada. Bahkan mungkin minggu pun harus kerja. Tapi duitnya banyak. Apakah itu yang ingin kita capai? Kalau saya pribadi enggak, ya. Saya pribadi enggak. Saya pribadi
kalau saya ngomong financial freedom, di mana kita dalam kondisi keuangan yang sangat stabil, ya, sangat baik, kita memiliki pos-pos untuk dana darurat udah tercukupi semua, kita punya asuransi udah cover hidup kita semua, ya kan? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, ya kan udah ada tuh macam-macam tuh. Kemudian asuransi anak udah semuanya tercukupi, asuransi pendidikan udah ada. Kemudian kita punya pekerjaan juga settle. Kemudian kita juga punya investasi di tempat lain ya, investasi ya. Jadi bukan cuma kita tuh kerja doang, tapi kita ada uang yang kerja buat kita dari investasi, ya kan? Misalnya ya tadi reksadana, ya mungkin ada yang deposito, ada yang teman-teman ini punya aset-aset yang disewakan, punya rumah kos-kosan dan lain sebagainya, ya kan? Dimana kita punya pendapatan pasif. Kemudian dalam posisi juga kita punya misalnya let's say kita seorang pengusaha, ya kita punya perusahaan yang udah benar-benar kita atur secara sistematis. Sehingga apa? Kita punya duit, tapi kita juga punya waktu untuk menikmati duit kita bersama orang yang kita kasihi, ya kan? Itu yang namanya freedom, ya kan? Kita bebas, kita nggak terikat nih. Kan ada orang yang punya duit tapi terikat sama perusahaannya, ya kan? Terikat sama tokonya, nggak bisa nih toko ditinggalin karena apa? Mungkin nggak punya sistem yang baik lah. Kalian punya duit kalian itu pakai buat sistem, ya. Jangan sayang buat manajemen yang baik, buat tim manajemen, ya kan? Buat sistem misalnya punya toko ya udah dibuat dengan program yang tersistem. Jadi di situ kita bisa akhirnya waktu kita itu berharga sehingga kita bisa spend waktu kita daripada kita untuk menginventaris ya gudang seperti misalnya barang-barang store di gudang, kita udah punya orang, kita udah punya sistem sehingga waktu kita lebih efektif, kita punya waktu untuk keluarga, untuk orang lain, untuk hangout bersama temen ya kan dan lain sebagainya sehingga hidup kita balance. Ya, kita punya hubungan dengan keluarga bagus, hubungan dengan teman bagus, ya kan, kesehatan mental kita bagus, ya kan, kadang-kadang kalau kita kerja terus menerus jenuh kan, kita butuh refreshing kan, ya kan, kita punya kesehatan yang semuanya bagus. Nah, itu yang menurut saya definisi saya soal financial freedom. Jadi kita benar-benar duit kita ini bukan mengikat kita, tapi kita pakai duit kita ini untuk membebaskan kita dari kewajiban-kewajiban yang harus pakai duit bayarnya, ya kan? Kasarnya seperti itu. Jadi kita punya banyak duit itu bukan diikat sama duit, tapi kita bebas. Kita yang kontrol duit. Kita bukan dikontrol sama duit. Itu lebih penting banget teman-teman. Jadi dan ini nggak ngomong masalah jumlah ya, karena tiap orang punya standar hidup yang berbeda, ya kan? Ada orang yang punya mobil Innova aja udah cukup banget buat dia. Innova udah cukup nyaman buat keluarganya, ya. Semuanya udah oke, tercukupi ya, muat banyak orang, bisa liburan keluarga bareng-bareng ke puncak kemana, ya kan. Tapi ada orang yang berpikir, wah saya harus punya mobil mewah nih. Kan beda-beda, ya kan beda-beda. Nah ini makanya menurut saya poinnya adalah di mana kita bisa mengontrol uang kita untuk membuat kita hidup lebih bahagia. Bukan kita dikontrol oleh uang kita, ya. Jadi itu makanya benar tuh, uang banyak belum tentu bahagia. Jadi kalau misalnya kita harus buat sistem dulu ya Om ya, maksudnya biar ya jadi bisa jadi financial freedom gitu. Jadi kita bisa lebih tenang lah, kurang lebih seperti itu ya Om ya. Nah jadi gini Om, kebetulan sudah di penghujung acara dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton IG Live keren ini. Semoga insightful, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kali ini kami akan mengumumkan 3 orang yang beruntung. Oke Om, kita sama-sama coba umumin ya. Yang pertama nih, siap-siap nih, siap-siap ya. Kira-kira siapa yang menang ya? Bikin penasaran nih. Yang pertama itu dari @my_gembul dengan pertanyaannya, untuk single parent usia 50 tahun, 4 anak, 2 masuk kuliah, bekerja sendirian, gimana plan untuk semua? Tadi juga Om Ben sudah jawab dan pertanyaannya itu cukup bisa relate untuk kita semua. Selamat untuk @my_gembul. Nah, untuk keduanya @IINDRGUNWN itu dengan pertanyaan, cara manajemen uang untuk lunasi utang 15 kali dari total pendapatan bulanan.
Nah, untuk akun ketiga yaitu dari @_samnidu27. Bagaimana cara mengelola uang kecil menjadi besar. Itu semuanya sudah terjawab juga dari Om Ben. Nah, dari saya kayak sendiri, terima kasih banyak Om Ben atas kolaborasinya, sangat insightful sekali. Tidak hanya bagi saya pribadi, bagi saya kaya, tapi bagi teman-teman juga sangat insightful. Semoga kita bisa terus improve, tidak hanya mencari tujuan hidup, tapi juga ya mencari tujuan finansial ya kurang lebih gitu Om Ben ya. Terima kasih banyak Om Ben atas kolaborasinya. Mungkin Om Ben ada pesan-pesan terakhir atau tips mutakhir nih buat teman-teman nih di luar sana. Silakan Om sebelum ditutup. Apa ya? Ya menurut saya begini teman-teman, kita ini hidup memang butuh duit ya. Kita nggak bisa pungkiri kok kita hidup tuh butuh duit lah. Ya semuanya butuh duit ya. Kita bayar listrik pakai duit, nggak bisa pakai daun. Ya kan beli susu anak juga bayarnya pakai duit ya. Tapi yang mesti teman-teman ketahui adalah kita harus kontrol duit kita. Ya. Untuk apa? Supaya kita nggak terikat sama duit. Itu yang pertama. Dan jangan kita itu gara-gara kita ngejar duit ya, kita itu lupa bahwa hidup kita ini nggak cuman duit ya. Jadi benar-benar apa ya, kendalikan diri kita. Karena menurut saya ya, ketika kita ada di level tertentu, kita nggak akan pernah merasakan yang namanya cukup ya, soal keuangan ya. Kita manusia ini nggak tahu dari awal, memang settingan pabriknya ya dirancang bahwa manusia itu tidak pernah puas dengan kondisinya. Ketika apa? Ketika dia compare dirinya dengan orang lain, ya kan? Orang lain, misalnya kita punya mobil Innova, udah seneng nih. Terus teman kita datang dengan mobil Lexus misalnya. Wah, terus dia mulai memamerkan mobilnya dan lain sebagainya. Kita bisa kehilangan kebahagiaan kita. Gara-gara apa? Wah, mobil gue cuman Innova nih. Teman gue lebih sukses daripada gue, dia punya Lexus. Ya kan? Kita mulai compare. Padahal apakah itu esensi buat hidup kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bener kan? Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya menyebabkan kita nggak happy. Makanya saya bilang, jangan dikontrol sama duit. Ya kan? Kita harus yang mengatur keuangan kita investasikan duit kita kembangkan uang kita semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Saya bilang seefektif mungkin. Karena apa? Kita punya usia itu bertambah, artinya malah berkurang juga kan. Semakin kita berumur, berarti masa hidup kita semakin dekat expired, ya kan begitu kan. Dan semakin kita kurang produktif, fisik kita semakin menurun. Makanya seefektif mungkin. Supaya apa? Kita nggak pernah ngerti waktu kita kapan, ya. Kita selama ini masih bisa kerja kan, tapi kita nggak pernah ngerti beberapa tahun lagi kita akan seperti apa. Karena itu persiapkan diri kita, ya, persiapan diri kita semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Ya itu dari saya. Semoga berguna. Terima kasih banyak Om Ben. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton IG Live. Nah, IG Live ini habis ini akan kami share, tenang saja. Nah, buat teman-teman yang takut ketinggalan, makanya follow dong sosial medianya Saya Kaya biar nggak ketinggalan info-info terbaru. Dan ada juga promo-promo terbaru dari Saya Kaya. Kalian pantengin sosial medianya sekarang. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari tahu gimana caranya atau pengen investasi di mana, sekarang download Saya Kaya. Terima kasih Om Ben untuk kolaborasinya, sehat-sehat terus, lancar-lancar, semoga selalu cuan konsisten, makin konsisten, semoga bisa kolaborasi kembali di lain waktu. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat teman-teman semua, selamat malam.